Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pemirsa? Tanpa terasa sekarang kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Dan tentunya saya mewakili seluruh kawan-kawan dari Metro TV mengucapkan terima kasih karena Anda selalu setia selama bulan suci Ramadan ini untuk menyimak Tanya Buya. Tapi sebelumnya mari sama-sama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala Sang Rabbul Alamin penggenggam seluruh jiwa. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ya, hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat kita nanti-nantikan. Apa? Temanya adalah malam Lailatul Qadar. Buat umat muslimin ini berharap bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar nih. Untuk membahas ini tentunya program ini yang disiarkan dari Pondok Pesantren Al-Bahjah Cirebon dan seperti biasa juga kita akan mendengarkan kajian mengenai keimanan dengan tema kita Lailatul Qadar bersama guru kita Buya Yahya Al-Bahjah yang sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, Lailatul Qadar Buya. Berharap banget pengen dapat Lailatul Qadar. Tapi apa sih sebenarnya Lailatul Qadar itu Buya? Baik, bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kita harus yakin adanya Lailatul Qadar. Ya. Karena disebutkan dalam Al-Quran, Inna anzalnahu. Allah menurunkan ada Lailatul Qadar disebut. Dan banyak riwayat dari baginda Nabi tentang Lailatul Qadar. Dalam hadis sahih yang ada hubungannya dengan puasa, ada man qama Lailatul Qadri, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosanya. Yang jelas malam utama dikatakan dalam Al-Quran itu malam lebih bagus, khairun min alfi syahrin, lebih bagus daripada 1000 bulan. Para ulama menjelaskan bahwasanya umat baginda Nabi Muhammad itu pendek umurnya. Kalau umat terdahulu umurnya sampai 1000 tahun, umat Nabi Nuh. Makanya kalau orang soleh pada zaman itu amalnya banyak banget, 1000 tahun. Kita cuma berapa puluh nih, 100 paling panjang kan begitu. Karena kita umat Nabi Muhammad, Nabi termulia. Allah beri Ramadan dan Allah beri Lailatul Qadar. Ramadan dilipat gandakan pahala, Lailatul Qadar lebih bagus dari 1000 bulan. Kalau setiap orang istiqomah mempersiapkan dirinya untuk mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia akan dapatkan Lailatul Qadar. Berarti kalau 1000 bulan dihitung saja berapa tahun. Kurang lebih seumur manusia. 10 tahun saja sudah menyamai umat Nabi terdahulu. Nah, artinya ini kemurahan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, ayo kita siap-siap terus untuk bisa bertemu dengan Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu kita harus pahami, justru rahasianya disembunyikan oleh Allah di antara malam-malam Ramadan. Dan Nabi tidak menentukan di hari apa. Dan siapapun tidak bisa menentukan di hari apa. Akan tapi Nabi hanya menyebut tanda-tanda saja. Bisa saja di lain itu juga Lailatul Qadar. Ada tanda-tanda misalnya langit cerah dan sebagainya. Hari itu matahari terbit tidak menyengat. Kemudian dinginnya itu tidak terlalu dingin. Pokoknya tenang-tenang begitu. Itu di antara tanda-tanda. Tapi kita itu jangan mencari tanda dong. Tanda kan setelahnya. Malam-malam wah terlanjur nggak bangun nggak begitu. Sekarang kita anggap Ramadan semuanya Lailatul Qadar ya. Itu sesuai dengan kerinduan. Kalau Lailatul Qadar janjikan akan datang di dalam 30 malam, kalau kita cegat 30 malam kita dapat, kan begitu? Iya, iya. Tapi kalau kita nyegatnya setengah-setengah, hari ini cegat besok, nah ini mungkin sekali kayak spekulasi. Iya. Nggak boleh, mungkin kita cegat besok enggak. Pas kita enggak nyegat, enggak ada datang lah repot. Dan termasuk kasih sayang Allah kepada kita adalah Lailatul Qadar disembunyikan. Kalau seandainya Lailatul Qadar tidak disembunyikan, diberitahu waktunya, heboh, dunia hancur. Hanya ada arja, kapan lebih banyak diharap? 10 akhir Ramadan lebih banyak diharap adanya Lailatul Qadar. Seperti saat-saat semacam ini. Itu lebih diharap datang. Diharap lagi adalah di hari ganjil. Tapi jangan ditentukan hari ganjil itu Lailatul Qadar. Ini yang perlu kita cermati. Di sebagian tempat itu sudah seolah tahu Lailatul Qadar, sehingga dia menentukan tanggal dan besok Lailatul Qadaran di masjid saya.
Tanggal 23 Lailatul Qadar di masjid fulan, masjid satu lagi. Sehingga apa? Yang sudah menghidupkan malam Ramadan di tanggal 21 diajak ke 23 nggak mau. Alasannya Pak, kan saya sudah Lailatul Qadar. Coba aja. Kalau masjid sudah gayanya begini susah dimakmurkan. Iya, iya. Dan ini adalah berlaku kepada siapa saja. Maka kami kabar gembira. Memang paling tepat menyambutnya adalah dengan iktikaf di masjid karena godaan tidak banyak. Tapi kan tidak semua orang semacam itu bisa ke masjid. Lalu bagaimana? Pernah kita singgung juga pada pertemuan yang lalu. Allah kan maha kasih. Bagaimana kita menjadikan tempat kita kerja pun adalah tempat untuk beribadah. Di kursi kerja Anda itu, Anda berusaha dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak bisa membaca Al-Quran karena memang tidak hafal Al-Quran, ya diulang-ulang saja Al-Quran yang bisa dihafal. Qul huwallah dan sebagainya, baca salat dan seterusnya. Pokoknya kita harus perbanyak deh. Kemudian juga, apa saja di tempat manapun. Jangan sampai, wah aku tidak bisa Lailatul Qadaran nih, langsung, aduh gara-gara ini, misalnya istrinya sakit, aduh nggak bisa Lailatul Qadaran di masjid nih, aduh akhirnya tidur juga. Oh bukan begitu dong. Anda di rumah sendiri bisa menghidupkan malam itu dengan ibadah. Sambil doain istri, doain anak dan sebagainya. Bahkan untuk Anda yang dalam keadaan haid pun bukan berarti tidak mendapatkan kemuliaan. Nah ini kan ketidakmengertian orang lagi haid. Iya. Sudah haid, tidur lelap nggak? Anda haid itu yang nggak boleh Anda sholat berzikir, Anda diizinkan kok. Boleh. Ya, Anda bangun malam dong, seperti yang lainnya. Yang lain berzikir, yang lain sholat, Anda bisa melayani kopi sambil sholawatan dan sebagainya. Istimewa. Jangan sampai wanita haid juga tidak mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Wanita haid mendapatkan Lailatul Qadar. Masya Allah. Nah inilah, memang biasanya gayanya wanita haid itu libur puasa, libur baca Quran, semuanya libur aduh semuanya serba libur. Enggak begitu dong. Kalau Anda rindu kemuliaan Allah kan maha tahu bahwasanya biarpun Anda dalam keadaan haid, menghidupkan. Termasuk mohon maaf yang dalam perjalanan pulang kampung ya. Pulang kampung. Wah, ini paling enak beribadah di jalan tuh. Paling enak perjalanan macet pun jadi nikmati. Anda bisa melakukan sholat di atas kendaraan Anda kok. Anda tidak ngambil air wudhu seperti biasa di atas kendaraan. Kalau melakukan sholat sunnah, kiblat Anda adalah arah kendaraan. Bisa kami contohkan. Allahu Akbar begini saja. Rukuknya merunduk sedikit. Sami Allah liman hamidah. Sujudnya lebih rendah lagi. 30 menit Anda bisa 20 rakaat. 1 jam bisa 40 rakaat. Sambil setelah itu ngobrol. Daripada Anda ngomentari macet, aduh macet, stres. Nggak dapat pahala. Jadi orang cerdas, ayo. Mudik mendapatkan Lailatul Qadar. Begitu. Anda kerja pulang mungkin. Biasakan Anda di atas kendaraan dengan Allah dan Rasulnya. Salat sunnah, termasuk tarawih jangan ditinggalkan. Mungkin kita dalam keadaan tertentu. Ada perjalanan tarawih jangan tinggalkan. Anda sholat isya dulu bersama jamaah keluar. Anda waktu mendesak lakukan tarawih di atas kendaraan. Masya Allah. Jadi bagaimana kita menjadikan waktu kita untuk ibadah, maka dipermudah ibadah. Baik ya, Masya Allah dapat ilmu kita dari Buya. Terima kasih Buya. Nah, jangan kemana-mana, tetaplah ditanya Buya hanya Metro TV.